Apa saja sih langkah-langkah nyata yang dilakukan oleh KPU Sijunjung untuk membangun zona integritas di lingkungan KPU Sijunjung? Nah, ini sangat penting sekali bagi kita dan kita informasikan ke publik ya, bagaimana strategi atau langkah-langkah penting yang harus kita jalani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman pemilih, kembali lagi di Bincang Pemilu dan Demokrasi di ranah Lansek Mani bersama Suara Siracas, si Junjung Ramah Cerdas. Hari ini kita akan membahas salah satu topik penting yang ada di KPU, yaitu mengenai membangun zona integritas di Komisi Pemilihan Umum dari komitmen menuju budaya anti korupsi. Dan untuk host podcast kali ini bersama saya Diana Sitorus. Dan untuk membantu kita memahami materi hari ini sudah hadir narasumber kita Bapak Jamri Eka Putra selaku Kasubag Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum di KPU Kabupaten Sijunjung. Halo Bapak, apa kabar? Halo Diana, alhamdulillah baik. Baik Bapak, terima kasih untuk kehadirannya Pak. Hari ini kita akan mulai membahas materi mengenai zona integritas. Mungkin kita mulai dari hal mendasar dulu ya Pak. Apa sih itu zona integritas? Boleh dijelaskan nggak sih Pak? Baik Diana, mungkin kita berusaha menjelaskan. Kita berbicara dengan zona integritas atau ZI. Nah, apa itu zona integritas? Adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang berkomitmen untuk mewujudkan birokrasi yang bersih, melayani, dan bebas dari korupsi. Nah, inilah salah satunya yang kita laksanakan di lingkungan kerja kita, yaitu di kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung. Bagaimana kita membangun ZI ini? Berarti memastikan seluruh proses penyelenggaraan pemilu yang ada di kantor kita, baik pengelolaan anggaran, layanan publik, hingga rekrutmen badan ad hoc. Nah, dilakukan transparan, akuntabel, dan sesuai aturan. Nah, itulah pengendalian dan pengelolaan ZI di kantor kita. Mungkin pertanyaan lebih lanjut itu bisa dijelaskan nggak sih Pak? Pentingnya zona integritas ini di lingkungan perkantoran, khususnya itu di KPU Kabupaten Sijunjung. Baik, mengapa zona integritas ini penting di lingkungan kantor kita, kemudian di jajaran instansi pemerintahan yang lain? Karena ada beberapa hal alasan yang harus kita ikuti. Nah, pertama, adanya kepercayaan publik terhadap lingkungan kerja kita, yaitu tanpa kepercayaan masyarakat, menyelenggarakan pemilu akan diragukan. Integritasnya adalah fondasi penting. Nah, yang kedua, KPU bekerja pada area yang rawan seperti pengadaan logistik dan layanan publik. Maka, pengawasan dan transparansi wajib diperkuat. Nah, alasan ketiga adalah zona integritas menjadi contoh bagi jajaran badan ad hoc kita. Apa itu badan ad hoc? Yang menyelenggarakan di tingkat bawah, yaitu ada PPK, PPS, hingga KPPS kita nantinya, supaya integritas terjaga sampai ke tingkat nagari. Nah, begitu, Diana. Berarti dari penjelasan Bapak ini, zona integritas ini sangat penting di lingkungan perkantoran, khususnya di KPU Kabupaten Sijunjung ini. Nah yang selanjutnya ingin saya tanyakan ini, nah Pak, apa saja sih langkah-langkah nyata yang dilakukan oleh KPU Sijunjung untuk membangun zona integritas di lingkungan KPU Sijunjung? Nah, ini sangat penting sekali bagi kita dan kita informasikan ke publik ya, bagaimana strategi atau langkah-langkah penting yang harus kita jalani. Yang pertama, ada penguatan komitmen internal. Nah, apa itu penguatan komitmen internal? Yaitu kita melakukan penandatanganan fakta integritas.
sosialisasi, anti gratifikasi, serta penguatan nilai-nilai integritas pada seluruh pegawai yang ada di lingkungan kantor KPU kita. Kemudian yang kedua, ada pengendalian gratifikasi namanya. Pengendalian gratifikasi ini adalah memberikan edukasi kepada pegawai dan membuka saluran pelaporan terkait dengan gratifikasi dan WBS. Nah, apa itu langkah yang ketiga? Transparansi informasi dan anggaran. Nah, ini sangat penting. Kenapa ada transparansi? Guna memberikan informasi dan keterbukaan anggaran, yaitu melalui PPID. Nah, di lingkungan kantor kita juga ada PPID, kemudian dokumen anggaran dan informasi pemilu yang dipublikasikan dan bisa diakses oleh seluruh masyarakat yang ada di Kabupaten Sijunjung. Kemudian, apa langkah yang keempat yang mesti kita ketahui, yaitu perbaikan layanan publik. Nah, perbaikan layanan publik ini merupakan perbaikan standar layanan kita nantinya kepada masyarakat terhadap layanan data pemilih, kemudian riset kepemiluan, hingga layanan konsultasi semuanya dibuat lebih cepat dan jelas. Nah, itulah wujud perbaikan layanan publik ini. Kemudian, langkah selanjutnya ada penguatan pengawasan internal. Nah, apa-apa saja yang terkandung di dalam penguatan dan pengawasan internal ini adalah audit secara berkala dan evaluasi kinerja kita terus dilakukan untuk memastikan standar zona integritas benar-benar diterapkan di lingkungan kerja kita. Nah, seperti itu dia. Oh, baik Bapak. Dalam praktiknya, tentu ada tantangan dalam proses menuju zona integritas ini. Yang ingin saya tanyakan, apa sih kendala terbesar untuk mengubah komitmen di KPU Sijunjung ini menjadi budaya anti korupsi, seperti tujuan zona integritas yang sedang kita gagas seperti itu, Pak? Oke, betul sekali, host. Setiap pekerjaan itu tentu ada tantangan yang cukup besar yang mesti kita lalui. Jadi tidak gampang untuk membuat sebuah komitmen. Jadi pertama, bagaimana kita menerapkan tantangan ini yang cukup besar ini. Yang pertama, mengubah pola pikir lama. Nah, mengubah pola pikir kita menjadi praktis. Yang penting, cepat beres seringkali menjadi budaya. Nah, yang kedua, keberanian kita untuk melapor jika ada penyimpangan masih kurang. Nah, mengapa seperti itu? Kita dituntut tegas untuk menyampaikan laporan. Berani kita untuk menindak kejadian-kejadian yang dianggap menyimpang di lingkungan kerja kita. Kemudian yang ketiga, adanya tekanan eksternal, baik itu politik, sosial, maupun kepentingan tertentu. Terkadang menimbulkan dilema dan persoalan. Tapi, kita harus melakukan internalisasi nilai integritas ini, independensi, dan profesionalisme agar budaya anti korupsi terbentuk dan mengakar. Jadi budaya anti korupsi ini agar bisa terbentuk dan mengakar. Nah, seperti itulah tantangan-tantangan yang kita hadapi nantinya. Baik Bapak, dan mungkin ini pertanyaan terakhir teman pemilih di sesi podcast kali ini. Untuk membangun budaya anti korupsi, siapa aja sih Pak sebenarnya yang harus terlibat itu? Sebenarnya yang terlibat adalah semua pihak yang ada di dalam lingkungan kerja kita. Nah, sepertinya ada pegawai kita, pegawai di lingkungan kantor KPU, apa saja yang harus dilibatkan oleh pegawai itu, yaitu kerja kita harus sesuai dengan SOP atau kompromi. Yang kedua adalah menolak gratifikasi. Jadi yang ketiga, berani melapor jika penyimpangan. Yang keempat, mengutamakan pelayanan publik. Nah, ini yang ada di pegawai di lingkungan kita yang harus terlibat. Kemudian, yang terlibat itu ada masyarakat kita. Kenapa terlibat masyarakat? Karena masyarakat ini yang mengawasi kinerja kita nantinya. Kemudian ada tidaknya memberikan gratifikasi kepada kita. Kemudian laporkan jika ada gugatan pelanggaran, pelanggaran. Kemudian mendukung penyelenggaraan pemilu yang bersih.
Nah, inilah tugas masyarakat kita, melihat kinerja kita jika kita menjalankan zona integritas ini di lingkungan kerja kita. Kemudian, KPU tidak bisa membangun ZI ini sendirian, karena butuh dukungan masyarakat sejunjung juga. Kenapa seperti itu? Kita secara bersama-sama, baik itu di lingkungan pegawainya, komisionernya, kemudian masyarakat yang ada di kabupaten sini, bersama-sama untuk membangun zona integritas ini di setiap instansi. Kenapa seperti itu? Kita harus menerima kritik dan saran juga dari masyarakat kita. Mungkin itu Diana, topik yang host terhadap zona integritas kita pada hari ini. Moga-moga kita memberikan materi ini bisa diterima oleh kawan-kawan kita semua nantinya. Baik, Bapak, menarik sekali pembahasan kita hari ini. Terakhir, bisa disampaikan nggak, Pak, pesan untuk masyarakat Sijunjung mengenai pentingnya zona integritas ini? Baik, pesan-pesan terhadap masyarakat, kita bekerja sesuai dengan aturan saja, kemudian apa yang harus dilaksanakan sesuai dengan aturan dan tidak menyimpang dari aturan kita laksanakan. Mungkin itu bisa memotivasi diri kita untuk terbebas dari hal-hal yang tidak diinginkan, seperti adanya tindakan gratifikasi, kemudian menerima suap, kemudian ada hal-hal negatif yang bisa kita hindari dari lingkungan pekerjaan kita. Itu akan siapa lagi bukan diri kita yang memberantas hal tersebut. Mungkin itu saja pesan singkat kita pada hari ini. Mudah-mudahan kita di lingkungan kerja kita terbebas dari hal-hal yang tidak diinginkan oleh masyarakat. Terima kasih banyak kepada Bapak Jamri Eka Putra atas waktunya. Semoga apa yang kita bahas hari ini bermanfaat dan jadi penguat bagi kita dalam penerapan zona integritas. Teman pemilih, sampai jumpa di episode berikutnya bersama podcast KPU Sijunjung. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bye!